Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Fitri dengan NIM 4342501024. Di sini saya akan mengerjakan soal AAS praktikum pemrograman basis data. Langsung saja ke soalnya. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Sebelum kita ke pertanyaan, kita langsung saja membuat database-nya terlebih dahulu. Baik, database sudah berhasil untuk kita buat. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang pertama. Buatlah query SQL untuk menjawab permintaan-permintaan berikut. Pertama, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari Rp500.000. Langsung saja, select nama pelanggan. Lalu kita hitung sum DP jumlah dikali P harga as total belanja. Selanjutnya from tabel pelanggan. Selanjutnya untuk mengurutkannya kita joinkan dulu. ID pelanggan. Selanjutnya join detail pesanan on PS ID pesanan DP ID pesanan. Join buku B on DP ID buku sama dengan B ID buku. Selanjutnya untuk mengurutkannya kita memakai group by. Nama pelanggan having sum DP jumlah dikali B harga yang lebih dari 500.000. Order by total belanja. Nah, sudah berhasil tertampil nama Andi dengan total belanja lebih dari 500.000 dan Citra juga lebih dari 500.000. Langsung saja kita ke pertanyaan yang B, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Langsung saja select buku, judul, sum DP jumlah as total terjual. From buku join detail pesanan DP on B ID buku sama dengan DP ID buku. Join pesanan on DP ID pesanan sama dengan PS ID pesanan, where
B. Kategorinya yaitu fiksi. Selanjutnya dia juga minta tahunnya and year, tanggal pesanan yaitu 2023. Lalu group by, urutkan ID buku, judul buku, order by, total terjual. Next, limit 5. Ini sudah tertampil yaitu dengan judul Negeri Lima Menara, Bumi Laskar Pelangi, dan Harry Potter dengan total terjual 5432. Lanjut ke C. Tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Langsung aja select P nama pelanggan from pelanggan P left join pesanan on PID pelanggan sama dengan ps.id pelanggan where ps ID pelanggan ID pesanan is no. Maka Eko adalah pelanggan yang belum pernah melakukan pemesanan. Selanjutnya langsung ke nomor 2, yaitu sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengolah data karyawan dan departemen. Langsung saja kita buat database-nya. Sudah terbuat db_kepegawaian. Pertanyaannya, buatlah query SQL untuk menghasilkan laporan berikut. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Langsung saja select D, departemen. Maaf, nama departemen tadi yang diminta. Count. Oke. ID karyawan. ID karyawan. Plus jumlah karyawan. From departemen D left join karyawan K on D ID departemen. Sama dengan K ID departemen. Group by D ID departemen. Koma D nama departemen. Maaf, kita salah database. Kita tinggal copy saja lalu masukkan pegawai. Sudah terlihat namanya itu ada departemen IT, HRD, keuangan, marketing dengan jumlah karyawan 3210. Selanjutnya temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan.
select nama lengkap, gaji, from karyawan, where gaji lebih besar dari rata-rata, select rata-rata memakai AVG, gaji, from karyawan, ini yaitu ada Andi dan juga Citra dengan gajinya lebih dari rata-rata karyawan. Selanjutnya tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Langsung saja select K, nama lengkap karyawan, from karyawan, join departemen, D, on K, ID departemen sama dengan D, ID departemen, left join tugas, T, on K, ID karyawan sama dengan T, ID karyawan. Selanjutnya where nama departemen, D, nama departemen sama dengan departemennya tadi ID, N, dan dia tidak ada tugas. Tidak ada tugas berarti is null, yaitu Fajar Hidayat. Selanjutnya langsung saja kita ke soal nomor 3. Langsung membuat database-nya. Untuk mempersingkat waktu, database-nya sudah berhasil terbuat. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu buatlah sebuah prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika iya, ubah kolom statusnya menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan, maka kita harus membuat pesan, entah itu mahasiswa itu diluluskan ataupun tidak memenuhi syarat kelulusan. Langsung saja kita membuat prosedurnya, dimulai dengan delimiter, create prosedur, proses kelulusan, in p_nim, varchar 15. Selanjutnya kita mulai dengan begin. Lalu declare v_total SKS integer tipe datanya, select total SKS into v_total SKS from mahasiswa where nim p_nim, dan lupa di titik koma, if v_total SKS lebih dari atau sama dengan 144, dan update mahasiswa, kita akan set statusnya menjadi lulus. Selanjutnya where nim sama dengan p_nim. Selanjutnya kita akan membuat pesannya, select concat mahasiswa
dengan NIM P_NIM berhasil diluluskan. Pesan. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita buat else. Jika dia tidak memenuhi, maka kita akan memunculkan pesan bahwa mahasiswa dengan NIM P_NIM berhasil diluluskan. Pesan. Lalu kita buat else-nya. Setelah if, else, maka kita end if, lalu end, lalu delimiter. Total SKS-nya ke space. Note database selected karena kita belum masuk ke database-nya, jadi kita copy ke DB_academic ini. Haven set status sama dengan lulus. Near mahasiswa. Ini kita nggak update. Apakah sudah bisa? Alhamdulillah guys, start prosedurnya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan jalankan dengan call. Kita cari dulu mana NIM yang mau kita ambil. Yang ini saja. My guys, 220100 satu kalau nggak salah tadi. Langsung saja ya kita call. Proses kelulusan. dua dua 001 tadi NIM-nya. Kita lihat pesannya bahwa mahasiswa dengan NIM ini berhasil diluluskan dengan NIM yang tadi sudah kita masuk. Lanjut untuk pertanyaan kedua, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif. Jadi dia akan ada IPK-nya mahasiswa tersebut. Dihitung dengan cara ini, dengan rumus ini, dan konversi nilai huruf ke bobot sebagai ini. Langsung saja kita akan membuat functionnya. Delimiter script function namanya hitung IPK P_NIM varchar create function hitung IPK. Return. Oh, ternyata salah di sini guys. Return desimal 2,3 3,22. Deterministik. Lalu kita mulai begin. Kita declare v_IPK desimal 3,2. Select
sum mk dot sks. Nah, di sini kita akan nambahkan case-nya n dot nilai huruf. Jadi isinya ini when a then for. When a then for. Ini kita copy aja untuk yang setelahnya. When b then 3. When c then 2. When d then 1. Lalu kita buat else-nya 0. N. Lalu kita tutup. Jangan lupa untuk bagi dengan sum mk sks. Oke, selanjutnya into v underscore ipk from nilai n. Lalu kita join mata kuliah mk on n dot m kode mk sama dengan mk dot kode mk juga. Selanjutnya kita akan nambahin where n nim sama dengan p underscore nim. Lalu kita buat returnnya. Tadi disuruh untuk membuat returnnya yaitu IPK. Jangan lupa untuk di end baru declare delimiter. Maaf. Wow. Function itu IPK. Ini harusnya returns decimal 3,2 dan minus weekend clarify underscore you have an error show the manual near and nilai huruf. Case ya, kita lupa, kita typo guys, maaf. Case and nilai huruf when at line 9. Sebenarnya kita lupa untuk menghitung, jadi kita harusnya pakai bintang untuk ngaliin. Nah, akhirnya functionnya sudah berhasil. Maka kita akan select hitung IPK dengan NIM 22 tadi 220101 as IPK. Nah, IPK-nya yaitu 3,67. Kita lanjut ke nomor 4, tapi saya izin ngecas dulu. Baik, baterainya sudah saya cas. Lanjut kita ke soal nomor 4. Kita langsung saja membuat database-nya. Database-nya berhasil terbuat, yaitu DB inventaris. Langsung ke pertanyaannya. Buatlah sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan, insert, ke tabel detail penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah untuk mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Lalu setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Langsung saja kita membuat triggernya. Kita mulai dengan declare delimiter. Kita akan create triggernya, update stok penjualan tidak perlu. Lalu
karena tadi diminta untuk after insert ya. On detail penjualan for each row. Begin, kita mulai dengan update produk, set stock sama dengan stok dikurangin jumlah baru. Selanjutnya where ID product sama dengan new ID product. New ID product. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya if select stock from product where ID product sama dengan new ID product. Baru kita tutup. Tadi kita lupa untuk membukanya, atau sebenarnya saya typo, nggak ketekan shift. Lalu ini tadi mintanya kurang dari 10 ya. Then insert into log stock rendah, ID produk, stok tersisa, selanjutnya waktu peringatan, baru ditutup. Selanjutnya values, new ID product. Select stock from product where ID-nya, where ID product sama dengan ID product, product sama dengan new ID product. Oke. Koma now. Selanjutnya kita tutup. Lalu jangan lupa di if kan. Selanjutnya n, dan juga delimiter. Apakah bisa terbuat? Alhamdulillah triggernya sudah bisa terbuat. Nah, kita lihat dulu di detail penjualannya. Di sini ada log stok rendah. Di sini ada penjualan dan juga produk. Nah, kita akan lihat monitornya. Monitor stoknya ada 8, ID produknya 3. Kita akan jalankan triggernya dengan insert into detail penjualan, ID penjualan, ID produk, jumlah. Kita mau yang mouse. Monitor ya. Values-nya 1,2,3. ID penjual 1, ID produk 2, dan jumlahnya kita buat tadi salah 3. Tadi 3 ID-nya. 2 jumlahnya. Oke. Jangan lupa untuk di titik koma untuk penutup. Nah, sudah berhasil. Kita lihat produknya berkurang ya guys. Tadi ID produknya 3, stoknya jadi 6 karena tadi jumlahnya 2. Sudah berhasil menjalankan 3. Segitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.